Salam, salam sejahtera, bertemu kita kembali di dalam Gospel Series. Hari ini kita akan belajar tentang siri yang keempat, yaitu Yesus Kristus Penyelamat. Minggu lalu kita belajar, kita mendengar tentang bahwa manusia yang berdosa, di mana manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan hari ini Gospel siri yang keempat, Injil siri yang keempat, kita akan belajar tentang Yesus Kristus Penyelamat. Saya akan membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Allah menjadikan dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, menjadi penanggung dosa untuk kita, supaya dalam dia kita diperbenar oleh Allah. Haleluya. Saudara, ada satu perkataan yang luar biasa. Bahkan perkataan ini mengandungi sebuah pengharapan. Dan tidak ada berita ataupun kabar yang paling indah dan menyenangkan selain daripada kata selamat. Kata yang mengandungi sebuah harapan. Apabila kita mengucapkan kata selamat ini, kita tidak pasti sama ada seorang itu betul-betul selamat ataupun tidak. Dia betul-betul berjaya ataupun tidak. Saudara dan saudari, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia dan seluruh ciptaan di dunia dihukum mati. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Tidak ada seorang pun yang boleh terlepas dan terselamat daripada hukuman dosa ini. Dan hanya Allah sendiri saja yang dapat menyelamatkan, bahkan melepaskan manusia dari hukuman ini. Maka dengan itu, saudara dan saudari, Injil adalah berita baik tentang pengharapan bahwa manusia boleh diselamatkan dari hukuman itu. Malah di Taman Eden, Allah telah memberikan Adam dan Hawa sebuah kata pengharapan, yaitu berita baik. Yaitu di dalam Kejadian bab yang ketiga sampai ayat yang ke-15 berkata, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya, kata firman Tuhan. Nah, berita baik ini adalah cerita dan penyataan tentang cara Allah ataupun bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Dan sebelum itu, saudara, satu hal yang harus kita tahu, bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Secara ringkas, Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. 100% God and 100% human. Kebenaran ini sangat penting untuk memahami karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Sekiranya Yesus hanya manusia yang luar biasa, maka dia tidak layak untuk menjadi penyelamat manusia dari hukum dosa. Ingat, hanya Allah saja yang dapat menyelesaikan isu dosa ini. Tapi saudara, karena Yesus adalah Allah, maka dia mampu mengalahkan kematian, bahkan menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus sebagai manusia sepenuhnya sangat penting supaya dia dapat mewakili kita dengan benar di hadapan Allah. Dan dia turut merasakan kelemahan kita karena dia telah menghadapi godaan seperti kita, apa yang kita hadapi, tapi dia tidak pernah melakukan dosa. Maka dengan itu, saudara, Yesus adalah Allah sepenuhnya. Yesus adalah manusia sepenuhnya. Maka dia layak menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia. Yesus adalah Raja ataupun adalah Mesias. Dia adalah penyelamat. Apabila Yesus memulakan pelayanannya, dia mengisytiharkan sebuah message yang hebat. Masanya telah tiba, kerajaan Allah sedang berlaku. Bertobatlah, percayalah kepada berita baik. Allah telah berjanji bahwa dia akan mendirikan kerajaannya
melalui pribadi seorang raja mesianik yang adalah daripada kerabat di Raja Daud. Nabi Yesaya bernubuat tentang raja ini. Kita boleh lihat ini di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Namanya akan disebut penasihat ajaib, raja perkasa, Bapa kekal, raja damai. Pertumbuhan pemerintahannya serta damai tidak akan habis atas takhta Daud dan atas kerajaannya. Dia akan mengukuhkan dan menopangnya dengan keadilan dan perbenaran dari sekarang untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari, secara singkat, inti Injil ialah berita baik tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat dosa manusia. Injil menceritakan secara detail tentang bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan sebelum itu sudah diceritakan tentang, sudah dinubuatkan akan kehadiran Tuhan Yesus. Tentang kelahirannya, penderitaannya, bahwa dia akan disalibkan, bahkan dia akan bangkit daripada kematian. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan takhta Allah, dan dia akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput saya dan saudara dan menghakimi dunia ini. Injil adalah berita Allah mendamaikan manusia dengan Allah dan membenarkan manusia di hadapan Allah. Saudara dan saudara yang saya kasih, sebagai kesimpulan, saya ingin menarik perhatian kita untuk melihat dalam Roma 8 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Siapa yang akan mendakwa orang pilihan Allah? Allah yang memperbenar. Siapakah yang dapat mempersalahi kita? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih daripada itu, yang telah dibangkitkan, berada di sebelah kanan Allah dan juga berdoa syafaat bagi kita. Saudara dan saudari, inilah keadaan kita hari ini. Sangat luar biasa bahwa Tuhan Yesus sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, memerintah sebagai Raja alam semesta. Bukan itu saja saudara, Dia juga bersyafaat bagi umatnya di seluruh dunia. Walaupun kita masih menanti kedatangannya yang terakhir dan yang termulia. Maka dengan itu saudara dan saudari, renungan singkat hari ini, gospel siri hari ini, yang menyatakan bahwa tidak ada penyelamat selain daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan inilah gospel, inilah Injil, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menggenapi karya penebusan-Mu melalui Yesus Kristus sebagai penyelamat. Hari ini kami diperingatkan sekali lagi bahwa Injil itu adalah kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Hari ini kami diperingatkan sekali lagi bahwa Yesus adalah penyelamat kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat melepaskan kami daripada hukuman dosa, hukuman kematian kekal. Dan kami tahu Tuhan, karena kami berada di dalam Yesus dan Yesus ada dalam kami, kami pasti menikmati kehidupan yang kekal. Kami pasti akan menikmati keselamatan kekal bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sekian saja saudara renungan singkat hari ini yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat kita. Sekian saja, saya harap saudara akan sentiasa sehat, sentiasa diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.